Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan fokus pada contoh soal penerapan hukum 2 Newton, energi kinetik benda, dan hukum kekekalan momentum sudut. Materi prasyarat yang harus kalian kuasai adalah momen gaya, momen inersia, hukum 2 Newton gerak translasi, hukum 2 Newton gerak rotasi, energi kinetik gerak translasi, energi kinetik gerak rotasi, dan hukum kekekalan momentum sudut. Semua materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan tanggal 4 Agustus. Berikutnya, penerapan hukum 2 Newton pada sistem katrol. Di sini ada sistem katrol seperti ini. Jika orang ini menarik tali ke bawah, maka apa yang terjadi? Ya, yang di sini ada dua kemungkinan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu terjadi pada benda yang menggantung. Jadi kalau tali ini ditarik ke bawah, otomatis benda yang menggantung akan lurus ke atas. Itu namanya gerak translasi. Jadi di sini gerak translasi ini adalah gerak yang hanya bergeser saja secara lurus, bisa naik turun atau ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah gerak rotasi, yaitu terjadi pada katrol. Jika pada benda ini masanya, benda yang menggantung masanya M, kemudian katrol ini masanya M besar dan jari-jari katrol itu R besar, maka berapakah percepatan sistem? Dalam hal ini adalah percepatan linier A yang ditanyakan. Nah, kita tinjau untuk gerak yang translasi dulu, yaitu pada benda. Kita gambar di sini benda yang menggantung. Jadi pada benda yang menggantung ada dua gaya, yaitu T arahnya ke atas dan W arahnya ke bawah. Sehingga di sini sesuai dengan hukum 2 Newton gerak translasi, ingat hukum 2 Newton gerak benda pada materi kelas 10. Jadi sigma F-nya adalah total gaya yang bekerja pada benda. Di sini adalah T min W. Mengapa kok tidak W dikurangi T? Karena di sini ada ketentuan, ya kita konsisten pada ketentuan. Untuk gaya yang searah dengan gerak benda itu diberi tanda positif. T arahnya ke atas, benda ini tadi geraknya ke atas, jadi T-nya positif, W-nya negatif. Sehingga diperoleh rumus nomor 1, ya ini T sama dengan M kali A ditambah W. T ini tegangan tali, M itu massa benda yang menggantung, A itu percepatan sistem, W itu berat benda yang menggantung. Berikutnya kita tinjau katrol. Di sini katrol bergerak rotasi, dan ingat hanya berotasi saja katrolnya, dia tidak bertranslasi. Jadi di sini benda yang menggantung hanya bergerak translasi dan katrol di sini hanya bergerak rotasi. Sesuai dengan hukum 2 Newton gerak rotasi, maka sigma torsi sama dengan I kali alfa. Dengan I itu adalah momen inersia benda yang berotasi, alfa itu adalah percepatan sudut katrolnya. Sehingga kita sudah mempelajari kemarin untuk torsi, ya. Jadi di sini sigma torsi adalah total torsi atau total momen gaya yang bekerja pada katrol. Di sini ada dua torsi, torsi oleh gaya F dan torsi oleh gaya tegangan tali. Ingat, torsi yang menyebabkan benda bergerak atau berotasi searah jarum jam nilainya positif dan sebaliknya nilainya negatif. Sehingga ini di sini yang positif adalah torsi oleh gaya F, sehingga di sini F kali R min T kali R sama dengan I kali alfa. Nah, alfa ini percepatan sudut. Percepatan sudut itu bisa dirumuskan A dibagi R, sehingga diperoleh rumus ini. Kemudian nanti R-nya dikeluarkan, memperoleh persamaan ini, sehingga kita akhirnya memperoleh persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 maka diperoleh persamaan ini, ya. A sama dengan F min M kali G dibagi I per R kuadrat ditambah M. F itu gaya tarik benda, gaya tarik ini tadi, ya, gaya tarik gaya F ini tadi.
kemudian M kali G itu berat benda yang menggantung, I itu momen inersia katrol, R itu adalah jari-jari katrol, M itu adalah massa benda yang bergerak translasi. Berikutnya adalah di sini ya, apabila sistemnya diganti seperti ini maka nanti diperoleh rumus seperti ini. Silakan kalian buktikan dengan cara yang sama di atas. Berikutnya, menentukan energi kinetik benda. Di sini bola pejal bergerak menggelinding di bidang datar dengan kecepatan sudut omega. Jika jari-jari bola pejal R, berapakah energi kinetik bola pejal tersebut? Ya, di sini ingat bola pejal itu momen inersianya adalah seperti ini. Kemudian ada hubungan bahwa V sama dengan omega kalikan R. Sebelumnya kita sudah memperoleh rumus energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Karena itu bola menggelinding, maka bola itu melakukan dua gerak sekaligus, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga energi kinetiknya adalah total energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, ini kemudian diberi rumus ini ya, sehingga EK-nya adalah 7/10 mv kuadrat, dengan V itu adalah kecepatan linier. Yang berikutnya adalah penerapan hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi di sini soalnya seorang penari balet mempunyai momen inersia 5 kg meter persegi ketika kedua tangannya terlentang dan 2 kg meter kuadrat ketika kedua tangannya merapat. Saat kedua tangannya merapat, dia berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Berapa kecepatan sudut penari balet setelah ketika kedua tangannya terlentang? Jadi dari soal kita peroleh I1 5 kg meter kuadrat, ini bukan W2 tapi W1 yang ditanyakan. Jadi W1 itu kecepatan sudut penari ketika tangannya terlentang ya, ini. I2 itu adalah momen inersia ketika tangannya merapat ya, ketika tangannya merapat, dan omega 2 itu adalah kecepatan sudut ketika kedua tangannya merapat, seperti ini W2 merapat. Maka kita gunakan rumus hukum kekekalan momentum sudut seperti ini ya, sehingga diperoleh omega 1 adalah 4 radian per sekon ya, ini omega 1-nya. Nah, di sini terbukti ya bahwa semakin besar momen inersia, semakin kecil semakin kecil kecepatan sudutnya ya. Oke, sampai di sini ya anak-anak. Semoga ini dapat menambah pemahaman kalian. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas 3, tugas 4 dan tugas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.